Baik. Oke, saya izin share untuk materi hari ini. Oke, saya screen. Stop. Oke, baik. Oke, baik sudah terlihat materi saya di Zoom. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan reseptor dan mekanisme aksi obatnya. Oke, ya kemarin kita belajar target aksinya ada enzim, kanal ion, gitu ya, ataupun nanti dia sebagai transporter atau molekul pembawa, jenisnya unipot, gitu kan, ataupun nanti dia enzim, dia sebagai inhibitor kah, atau sebagai inhibitor yang kompetitif atau unkompetitif, gitu. Sudah dijelaskan ya. Dan nanti kalau di reseptor ini nanti ada yang namanya inhibitor juga ya, inhibitor dan juga antagonis. Kalau antagonis berarti nanti adalah lawannya. Oke, baik. Sebelum menjelaskan terkait dengan reseptor, apakah itu reseptor? Nah, reseptor itu adalah suatu makromolekul, ya. Jadi dia adalah suatu makromolekul yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan agonis atau ligannya. Jadi hampir sama seperti enzim kemarin, reseptor ini dia memiliki istilahnya tempat untuk berikatan agonis atau ligannya. Nah, di sini agonis atau ligannya bisa berupa obat nanti ya, obat, hormon, ataupun neurotransmitter. Nah, kemudian nanti kalau agonis atau ligan tersebut sudah berikatan di target site-nya reseptor, kemudian nanti akan memicu signaling kimia, gitu ya. Memicu signaling kimia di sini akan mengaktifasi dari pathway, downstream pathway-nya. Jadi kalau kita belajar mungkin nanti diajari di biologi molekuler ya terkait dengan pathway. Nah, nanti ini kami juga menjelaskan ya lebih detail nanti oleh Prof. Agung dan Bu Nunung terkait dengan pathway-nya tadi. Jadi nanti kalau ada reseptor yang sudah berikatan dengan ligan, ligannya tadi ya atau agonis atau obatnya berikatan dengan reseptornya yang kemudian nanti akan memicu adanya aktivasi dari downstream signaling. Nah, downstream signaling ini nanti akan menimbulkan efek ya. Jadi aktivasi ini karena adanya tahap-tahap atau pengaruh-pengaruh dari protein-protein yang berperan pada pengaktifasi atau fosforilasi dari protein-protein tertentu sehingga nanti protein terakhir nanti ya biasanya nanti yang dia bekerja di intraseluler atau nukleus yang kemudian nanti dia akan membantu proses terjadinya ada transkripsi, translasi yang kemudian nanti akan memberikan efeknya ya. Oke. Baik. Dan di sini fungsi reseptor di sini dia adalah mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifisitas yang tinggi. Jadi sama seperti enzim, reseptor pun ligannya reseptor tertentu hanya bisa berikatan dengan ligan tertentu. Ya, jadi sifatnya adalah spesifisitasnya tinggi. Kemudian yang tadi saya jelaskan setelah tadi ligan berikatan gitu ya. Jadi misalnya ini ada membran, kemudian di sini ada reseptor misalnya ya, ada reseptor, kemudian di sini ada tempat aksi dari reseptor, nah tempat aksi dari ligan, nah kemudian tadi misalnya ada obat atau senyawa atau ligan X gitu ya, menempel gitu ya, berikatan pada reseptornya yang kemudian nanti akan mengaktifasi signal. Nah biasanya di sini terjadi adanya fosforilasi. Nah, kemudian ini mengaktifkan signal dengan cara ini tadi memberikan signal ke dalam sel melalui pertama perubahan permeabilitas dari membrannya tadi. Jadi dia akan berubah
permeabilitas membrannya. Kemudian nanti bisa terbentuk second messenger. Nah, second messenger ini yang kemarin saya jelaskan dia berperan gitu ya terhadap adanya aktivasi dari downstream signalnya. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk second messenger ataupun tadi mengaktifasi dari protein-protein di bawahnya gitu ya atau downstream signalnya yang kemudian nanti akan mempengaruhi proses transkripsi ya. Jadi nanti ada proses transkripsi yang kemudian nanti akan menimbulkan efek. Baik. Nah, ini sebelum kita memasuki apa namanya materi terkait dengan reseptor, jadi ada yang namanya ligan, ya. Ligan dia adalah molekul spesifik, bisa jadi obat, hormon ataupun neurotransmitter yang dapat mengikat reseptornya. Kemudian sama, dia memiliki afinitas. Afinitas itu adalah kemampuan ligan untuk mengikat reseptornya. Semakin besar afinitasnya, berarti semakin dia ikatannya dengan reseptornya semakin kuat. Kemudian efikasi. Efikasi ini adalah perubahan atau efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu obat. Nah, jadi analoginya hampir sama seperti enzim, kunci, dan gembok, gitu ya. Jadi obat dengan reseptor seperti kunci dan gemboknya. Karena apa namanya tadi berikatan secara spesifik. Cuma, namun, gitu ya, dalam satu reseptor ini ada bisa berikatan dengan sekelompok senyawa yang lainnya, tapi yang sejenis. Jadi misalnya struktur dari ligannya gitu ya. Jadi struktur dari obat itu hampir menyerupai dengan ligannya. Jadi dia bisa saja berikatan. Nah, efeknya apa? Nah, efeknya kalau misalnya tadi misalnya nih ada ligan yang nanti menempel, contohnya adalah ligan GABA gitu ya misalnya, dia akan menempel di reseptor GABA yang kemudian nanti akan mengaktifasi dari misalnya proliferasi sel. Nah, kemudian tadi misalnya tujuannya adalah misalnya ini pada sel kanker gitu ya atau kita pada reseptor hormon aja, reseptor hormon atau estrogen growth reseptor gitu ya, estrogen growth reseptor, di mana estrogen itu jika nanti berikatan dengan reseptornya, kemudian nanti akan mengaktifkan signaling tadi ya, yang kemudian akan memberikan efek yaitu proliferasi. Nah, pada sel kanker dia pada sel kanker apa namanya reseptornya ini bisa jadi sangat sensitif ya atau lebih banyak overekspresi dari IR reseptor. Kalau dia overekspresi dari IR reseptor otomatis dia semakin banyak tempat ya untuk tempat estrogen menempel pada reseptor estrogennya tadi. Yang kemudian otomatis tadi proliferasi akan terjadi secara berlebihan. Sehingga salah satu targetnya adalah membuat obat gitu ya yang menghambat pada estrogen reseptor tersebut. Nah, menghambat ini bisa jadi tadi strukturnya hampir sama, namun fungsinya nanti berbeda, akan mempengaruhi transduksi signalnya itu akan berbeda, gitu ya. Nanti itu yang namanya disebut anti antagonis. Ya, jadi ini setiap senyawa tadi akan menunjukkan afinitas yang berbeda terhadap reseptor. Karena tadi ya hampir sama menyerupai misalnya estrogen, ligan pure murni dari tubuh dengan obatnya. Misalnya obatnya adalah tamoxifen. Tamoxifen ini obat yang bertarget pada estrogen reseptor. Nah, kemudian nanti dilihat afinitasnya mana yang lebih kuat, si hormonnya tadi estrogennya atau tadi tamoxifennya. Ya, jadi dilihat afinitasnya. Yang kemarin kita juga sudah berbicara ya. Jadi kemampuan ligan untuk mengikat reseptornya. Oke, nah kemudian setiap senyawa akan menghasilkan efikasi yang berbeda. Yang tadi saya sebutkan ya, misalnya tadi hormon estrogen yang menempel pada reseptor estrogen. Ya, efeknya adalah tadi proliferasi dari sel. Cuma nanti ada obat namanya SERM atau Selective Estrogen Receptor eh, modulator ya kalau tidak salah itu tamoxifen nanti yang dia akan menghambat proliferasi dari si selnya sehingga tadi tergantung dari afinitasnya dan bisa jadi menghasilkan efikasi yang berbeda. Baik.
Nah, kemudian di sini pengelompokan reseptor berdasarkan dari transduksi signalnya, ya, berdasarkan dari atau yang mengaktifasi. Nah, di sini ada reseptor kanal ion yang kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan kanal. Jadi nanti saya akan flashback sedikit. Kemudian nanti ada reseptor yang tergandeng dengan oleh protein G atau G protein coupled receptor. Jadi di sini nanti reseptornya akan berikatan dengan G protein. Kemudian reseptor yang terkait dengan protein kinase. Nah, tadi protein kinase itu biasanya adalah reseptor-reseptor hormon gitu ya, growth faktor dari suatu hormon. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Kemudian ada reseptor intraseluler atau reseptor inti yang kemarin ya digambar sudah ada ya reseptor itu letaknya ada di yang transmembran ataupun ada yang di dalam intraseluler atau di dalam inti atau nukleus. Oke, oke, kita di sini membahas terkait reseptor kanal ion yang pertama ya. Jadi reseptor kanal ion ini adalah reseptor ionotropik. Nah, kemudian karena apa pengaruh tadi ya? Pengaruh dari si ionnya. Jadi apa namanya? Dia aktivasinya gitu ya. Karena terpengaruh misalnya perubahan tadi potensial aksinya atau di resting potensialnya dia akan berubah yang kemudian nanti kanal ion Na terbuka sehingga dia akan melibatkan si ion. Jadi namanya adalah reseptor ionotropik. Nah, kemudian reseptor kanal ion ini ya suatu glikoprotein yang melintasi membran sel dan merupakan suatu kompleks multisubunit yang membentuk porus atau kanal gitu ya, yang nanti porus atau kanal tersebut adalah tempatnya untuk perpindahan dari ion-ion tertentu. Kemudian di sini ada dalam 3 kondisi fungsional ya, istirahat, terbuka atau terdesensitisasi. Nah, kemudian ini sudah saya jelaskan ya, istirahat, resting potensial, kemudian nanti terbuka, kemudian adanya apa namanya inaktivasi atau terdesensitisasi ya. Baik. Nah, sifat dari reseptor kanal ion ini gitu ya, dia teraktivasi sebagai respon ligan. Jadi karena adanya ligan atau karena adanya neurotransmitter atau rangsangan atau stimulus tadi. Nah, sehingga nanti akan mengaktifasi dari kanal ionnya yang kemarin saya jelaskan ya, sehingga tadi kanal ion Na akan terbuka. Kemudian ini ion melalui membrannya, kemudian sifatnya adalah selektif. Nah, contohnya di sini adalah reseptor asetilkolin nikotinid. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya terkait dengan asetilkolin. Nah, di sini asetilkolin yang kita ketahui ya, dia kan dibuatnya di sini ya. Jadi asetilkolin di sini dia dibuatnya oleh bantuan di sel saraf gitu ya. Biasanya dia di sel saraf bisa di batang atau di batang otak ataupun di bagian forebrain gitu ya. Yang kemudian dia disintesis di dalam saraf di berbagai lain di otak ya. Kemudian nanti dia akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi di sistem saraf pusat ataupun sistem saraf otonom di perifer yang merupakan neurotransmitter di utama di ganglion. Nah, kemarin ya jadi asetilkolin ini gitu ya, asetilkolin ini dia adalah suatu neurotransmitter pada saraf motorik di neuromuscular junction pada golongan vertebrata. Jadi sebenarnya dia memang ya asetilkolin adalah suatu neurotransmitter. Nah, prosesnya di sini asetilkolin di sini ya, prosesnya asetilkolin dilepaskan di ujung presinaptik. Nah, kalau misalnya kemarin kita bicara ya, jadi dia akan dilepaskan di ujung presinaptik. Nah, kemudian setidaknya akan mengalami 3 peristiwa yang kemarin saya sudah jelaskan ya. Yang pertama, dia akan beraksi, jadi asetilkolin setelah nanti dirilis di presinaptik, nanti asetilkolin ini akan bereaksi pada reseptornya gitu ya. Baik dia nanti di pasca sinaptik, jadi kan nanti kalau kemarin gambarannya seperti ini ya. Sinapta pre. Nah, asetilkolin kemarin ini ya, asetilkolin ada di sel saraf yang kemudian nanti dibantu oleh kanal ion atau dibantu oleh Ca ya, dibantu oleh ion Ca untuk melepas atau rilis gitu ya dari presinaptik. Nah, kalau dia sudah lepas atau rilis, peristiwa yang pertama adalah dia nanti bisa berikatan dengan reseptornya. Jadi ini asetilkolin.
ya. Nah, di sini ada reseptor ya, di sini ACE misalnya asetilkolin, yang kemudian asetilkolin ini bisa berikatan pada reseptornya gitu ya. Baik nanti di pasca ataupun dia nanti kan karena di reuptake kembali ya. Jadi nanti ataupun di presinaptiknya. Itu yang fenomena yang pertama yang kemarin kita sudah belajar juga. Kemudian fenomena yang kedua adalah asetilkolin diambil kembali ya atau di reuptake di ujung presinaptik gitu ya. Kemarin kita berbicara di sini. Jadi nanti asetilkolin ini nanti bisa di reuptake kembali gitu ya, diuptake di ujung presinaptiknya. Kemudian, tapi tadi ya asetilkolin tadi yang di reuptake itu bukan asetilkolinnya, tapi adalah dalam bentuk metabolismenya, yaitu kolin. Oke, kemudian eh, yang ke ini kan jadi, nah proses reuptake-nya kemarin ya, salah satu proses reuptake ini kan bisa dihambat oleh kemarin adalah si hemikolinumnya kemarin. Jadi hemikolinum ini nanti bisa hemikolinum ini nanti bekerja dengan menghambat transporter dari kolinnya tadi. Sehingga nanti otomatis akan menghalangi si kolin masuk ke dalam presinaptik. Nah, kemudian fenomena yang ketiga atau kejadian yang ketiga itu adalah asetilkolin dapat mengalami degradasi menjadi kolin dan asetat ya, gitu ya. Jadi ada tiga fenomena. Asetilkolin ini setelah dilepaskan di presinaptik, yang pertama dia akan berikatan dengan reseptornya atau dia nanti di reuptake kembali. Tapi reuptake-nya adalah dalam bentuk kolin. Dan yang ketiga adalah tadi adanya degradasi kolin, degradasi asetilkolin oleh kolin esterase sehingga akan menjadi kolin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu obat itu kan kemarin yang kita contohnya adalah neostigmin. Neostigmin ini dia akan menghambat dari kolin esterase, enzim kolin esterase sehingga nanti otomatis apa namanya asetilkolin yang terbentuk akan banyak sehingga nanti asetilkolinnya akan memberi kesempatan untuk berikatan pada reseptornya gitu ya. Nah, kemudian oke, di sini sudah paham ya terkait dengan reseptor asetilkolin. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Tadi reseptor kanalion adalah reseptor asetilkolin nikotinik. Nah, nanti kalau asetilkolin ini berarti harus berikatan dulu dengan reseptornya di pasca sinaptik yang nanti bisa mengaktifkan dari target aksi selanjutnya. Oke, mungkin gambarannya seperti ini ya. Nah, oke, contoh di seperti ini tadi ya. Jadi ada asetilkolin yang kemudian nanti asetilkolinnya nanti akan dikeluarkan ya. Di sini dikeluarkan, kemudian nanti asetilkolin ini dia bisa berikatan dengan reseptor asetilkolin nikotinik. Jadi reseptornya ada namanya reseptor asetilkolin nikotinik di pasca sinaptik. Nah, di pasca sinaptik ini nanti kan dia teraktivasi sehingga nanti akan mengaktifasi dari pembukaan kanal ion. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan adanya reseptor yang terikat dengan atau berkaitan dengan kanal ion. Nah, sehingga tadi kan ada tiga fenomena dari asetilkolin dirilis gitu ya, dilepaskan, kemudian asetilkolin di reuptake kembali, ini ya dalam bentuk kolinnya, dia nanti di reuptake kembali. Nah, kemudian nanti ada yang prosesnya ini ya reuptake di sini, reuptake kembali, tapi kolinnya kemudian ada proses tadi degradasinya tadi. Nah, sehingga tiga proses ini adalah menjadi sasaran dari target aksi obatnya. Nah, di sini ya, tadi asetilkolin dan bisa berikatan di reseptor asetilkolin nikotinik di pasca sinaptik atau dia bisa berikatan kembali di sini ya di reseptor asetilkolin nikotinik di yang di prasinaptik. Jadi nanti bisa berikatan di yang prasinaptik ataupun yang di pasca sinaptik. Oke. Nah, kemudian tapi kalau misalnya dia di presinaptik dia tidak akan memberikan efek-efeknya adalah nanti di dalam asetilkolin reseptor presinaptik itu. Ada kan kalau penerusan signal itu nanti berpengaruhnya yaitu nanti di dia si asetilkolin ini
si asetilkolin ini dia harus bisa berikatan dengan reseptor asetilkolin nikotinik pada pasca sinaptik. Nah, ini nanti mungkin dijelaskan lebih detail lagi oleh Prof. Agung atau Bu Nunung. Jadi ini saya hanya memberikan gambarannya. Nah, setelah itu nanti ini ya, setelah nanti dia berikatan, asetilkolinnya berikatan dengan reseptor asetilkolin nikotinik yang kemudian nanti akan mempengaruhi terbukanya kanal ion. Nah, sehingga tadi ya target aksi obatnya yang pertama kan tadi ada tiga mekanisme ya, tiga mekanisme. Kemudian yang menghambatnya, yang pertama ya udah nanti di sini menghambat dari apa namanya ya, menghambat dari pengikatan asetilkolin. Nah, contohnya di sini adalah tubokularin. Tubokularin ini adalah suatu non depolarizing blocking agent, sehingga nanti dia akan menghambat dari asetilkolinnya ini untuk berikatan dengan reseptornya. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa menyebabkan gitu ya, menyebabkan aksinya akan terhambat. Jadi nanti aksi dari asetilkolin sebagai neurotransmitter itu nanti akan terhambat atau sebagai penerus signal itu akan terhambat sehingga nanti kanal ion Na ataupun K itu nanti tidak terbuka. Kemudian di sini contohnya yang kalau yang depolarizing blocking agent itu adalah contohnya dari suksametonium gitu ya, yang dia uh, akan mengaktifasi atau berikatan di reseptor asetilkolinnya. Itu yang target yang pertama, yang kemudian itu yang di reseptor pasca sinaptik. Kemudian ada juga yang di reseptor presinaptik ya. Jadi dia nanti dengan menghambat itu yang menghambat adalah non depolarizing blocking agent atau tubokurarin ini akan menghambat juga pengikatan asetilkolin pada reseptor nikotinik reseptor asetilkolin nikotinik di prasinaptik ya. Itu yang untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu adalah proses tadi ya, proses degradasinya kita atau proses kita reuptake-nya dulu ya. Jadi setelah kolin tadi kan harus di reuptake kembali, dia di reuptake kembali. Nah, disinilah hemikolinum dia berperan menghambat dari apa namanya reuptake kembali dari kolinnya, gitu ya. Itu adalah proses yang kedua. Kemudian proses yang ketiga itu adalah ketika asetilkolin asetilkolin ini nanti diubah oleh enzim asetilkolin esterase menjadi kolin dan asetat. Sehingga target aksi obatnya adalah di sini. Dia sebagai asetilkolin esterase, jadi inhibitor atau menghambat dari asetilkolin esterase inhibitor. Nah, ini adalah neostigmine. Kemarin ya, yang bekerjanya dia sebagai inhibitor kompetitif. Nah, kemudian oke, dari sini ya, jadi reseptor asetilkolin ini, kenapa kan tadi saya bilang ini adalah reseptor asetilkolin nikotinik, ini reseptor asetilkolin nikotinik di pra ataupun di pascasinaptik, gitu ya. Nah, nanti dijelaskan lebih detail lagi oleh Prof. Agung. Reseptor asetilkolin ini dia dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama reseptor asetilkolin nikotinik dan reseptor asetilkolin muskarinik. Nah, biasanya dua reseptor ini ya, asetilkolin tadi ya, asetilkolin nikotinik ataupun muskarinik, dia banyak sekali ditemukan itu di saraf otonom, di perifer ataupun di pusatnya. Nah, kemudian perbedaannya kan jadi tadi ada dua jenis reseptor asetilkolin, nikotinik dan muskarinik. Perbedaannya adalah di hal transduksi signalnya, gitu ya. Jadi kalau nanti reseptor asetilkolin nikotinik yang saya jelaskan ini dia akan terkait dengan reseptor kanal ion gitu ya. Jadi pengaruhnya adalah ke kanal ionnya. Sedangkan nanti ada yang namanya reseptor muskarinik. Nah, ini reseptor yang nanti dia tergandeng dengan protein G atau nanti saya jelaskan ya. Jadi reseptor muskarinik nanti misalnya asetilkolin berikatan di reseptor asetil nikotinik ataupun muskarinik pasti memberikan efek yang berbeda ya, karena kalau tadi yang reseptor asetilkolin nikotinik dia akan mengaktifasi dari pembukaan dari kanal ion. Sedangkan nanti yang di reseptor muskarinik dia akan mengaktifasi dari protein G. Nah, oke. Nah, ya gambarannya.
Oke. Nah, baik. Nah, ini ya contohnya di sini kan di sel saraf tadi ya, di sel saraf otonom atau di perifer, di biasanya di batang otak atau sel saraf ya, yang kemarin kita sudah bahas terkait dengan neurotransmitter, neurotransmitter di asetilkolin. Nah, ini ya jadi misalnya di sini oke, oke, sebentar. Oke. Nah, tadi ya yang sudah saya jelaskan kemarin juga ya. Jadi adanya potensial aksi pada ujung presinaptis saraf motorik bisa menyebabkan pembukaan kanal ion CA ya. Sehingga nanti kanal ionnya ini akan terbuka karena teraktivasi oleh voltase. Selanjutnya kemudian CA-nya tadi masuk gitu ya. Jadi kenapa tadi bisa potensial aksinya bisa berbeda yaitu karena tadi ada penyebabnya misalnya tadi aktivasi dari ligan, aktivasi dari aktivasi dari ligan ya ataupun rangsangan stimulus ataupun misalnya dia ada tekanan sehingga nanti akan terjadi adanya potensial aksi. Ya, potensial aksi di mana kalau di sini adalah di saraf presinaptik yang sehingga menyebabkan terjadinya pembukaan kanal ion CA. Sehingga nanti ion CA-nya itu akan masuk ke dalam presinaptiknya tadi yang kemudian CA tadi kemarin ya CA ini kan membantu pelepasan dari asetilkolin. Jadi kan di sini sudah terbentuk asetilkolin sehingga nanti membantu CA ini akan membantu pelepasan dari asetilkolin di ujung saraf. Nah, kemudian asetilkolin ini tadi ya bisa berikatan dengan reseptornya yaitu di sini saya bicara adalah reseptor asetilkolin nikotinik di sini. Jadi dia akan bisa berikatan yang kemudian ikatannya tadi ikatan asetilkolin dengan reseptornya bisa menyebabkan pembukaan dari kanal ion Na. Nah, sehingga nanti kalau kanal ion Na terbuka sehingga nanti ion Na yang dari ekstraseluler akan masuk ke dalam intraseluler sehingga menyebabkan apa? Kemarin menyebabkan depolarisasi lokal pada membran yang membuka kanal ion Na. Nah, udah toh, kemudian selanjutnya ion Na akan mengaktifasi lebih lanjut tadi ya, mengaktifasi lebih lanjut kan kanal ion Na terbuka. Nah, kemudian nanti bisa mengaktifasi aktivasi dari mekanisme yang lainnya. Nah, contohnya di sini adalah mempengaruhi pembukaan kanal CA, gitu ya, pembukaan kanal CA yang di dalam di intraseluler ini di dalam sel otot. Sel otot CA ini kan disimpan di retikulum sarkoplasma ya, kemarin yang kita sudah belajar, sehingga adanya aktivasi dari ion Na ini akan menyebabkan pembukaan kanal ion CA sehingga nanti CA akan keluar dan akan mengaktifkan atau terjadinya kontraksi otot. CA kemarin pengaruhnya ada terhadap kontraksi. Nah, kalau ini di sel otot berarti ya kontraksinya adalah sel otot. Nah, ini ya sel otot kemarin CA disimpan di retikulum sarkoplasma. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya di sini contoh kedua, gitu ya. Contoh kedua adalah reseptor GABA yang saya jelaskan tadi. Nah, reseptor GABA di sini adalah jenisnya reseptor metabotropik sehingga akan mempengaruhi terhadap proses metabolisme tadi. Oke, jadi ya, oke. Di sini ya, jadi prosesnya hampir sama seperti asetilkolin. Nah, kalau di sini glutamat. Glutamat ini akan jadi intinya kan kita ingin memperoleh GABA-nya ini tadi. Nah, GABA ini disintesis dari glutamat oleh enzim asam glutamat dekarboksilase yang kemudian nanti bisa menghasilkan GABA. Yang kemudian sama halnya tadi ya, kalau asetilkolin tadi bisa disintesis jadi kolin dan asetat. Nah, kalau GABA ini oleh GABA transaminase nanti akan diubah menjadi alfa ketoglutarat dan suksinil semi alkidat gitu ya. Jadi di sini GABA disintesis ya oleh glutamat dengan katalisator enzim asam glutamat dekarboksilase kemudian didegradasi oleh GABA transaminase menjadi alfa ketoglutarat dan suksinil semi aldehid. Oke, baik. Jadi hampir sama tadi ya, GABA itu kan jadi dia adalah suatu neurotransmitter sama seperti asetilkolin. Dia disintesis, gambarnya nggak ada ya. Oke, oke, saya buat gambar aja misalnya. Sini tadi ya. Nah, di sini adalah ujung saraf presinaptik.
Nah, GABA ini tadi ya, sintesisnya dia di ujung saraf presinaptik tadi ya, dari glutamat, kemudian oleh bantuan oleh enzim asam glutamat dekarboksilase sehingga menghasilkan GABA tadi, yang kemudian si GABA ini sama tadi seperti asetilkolin, dia juga disimpan di vesikel, yang kemudian nanti akan dilepaskan. Nah, kemudian sama halnya tadi, GABA sama halnya seperti asetilkolin, dia mengalami juga tiga fenomena atau mekanisme. Yang pertama tadi GABA itu bisa berikatan, ya gambarnya di sini. Ini mah nabrak-nabrak ya, sebentar kita pindah saja. Nah, misalnya di sini saja. Jadi tadi kan ini GABA di presinaptik ya, dia mengalami sintesis, kemudian dia akan disimpan di vesicle, kemudian yang nanti dia sama halnya seperti asetilkolin, dia akan mengalami keluar gitu ya, atau pelepasan GABA. Setelah nanti GABA dilepaskan dari presinaptik ujung saraf presinaptik, yang kemudian nanti GABA ini bisa berinteraksi dengan reseptornya. Jadi nanti ini ada reseptornya adalah GABA reseptor, ya. Nah, kemudian GABA tadi bisa berikatan dengan reseptornya tadi. Nah, efeknya tadi sama, meneruskan fungsi transduksi aksi signalnya, yang kemudian salah satu contohnya adalah dia bisa menghambat fungsi dari neuronnya, sentral neuron sarafnya. Jadi fungsinya nanti bisa dihambat oleh si GABA-nya tadi. Kemudian yang kedua, nah tadi kan saat dia berikatan di berinteraksi dengan reseptornya, kemudian tadi mengaktifkan transduksi signal, yang kemudian nanti bisa menimbulkan aksi penghambatan dari fungsi neuronnya atau fungsi dari sel sarafnya tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi ya, GABA ini bisa mengalami degradasi oleh enzim GABA transaminase. Jadi ya di sini menjadi alfa ketoglutarate dan suksinil semialdehyde. Kemudian yang ketiga, sama halnya ya, tadi GABA ini juga bisa diambil kembali atau di reuptake di saraf presinaptiknya tadi. Nah, nanti kalau masuk, kemudian nanti kalau dia masuk lagi ya dia akan membutuhkan butuh bantuan namanya GABA reseptor. Ini adalah reuptake. Jadi ada tiga mekanisme, sehingga dari tiga mekanisme ini juga menjadi target dari obat-obat di reseptor GABA atau yang berpengaruh terhadap sintesis ataupun terhadap degradasi dari GABA. Oke, nah di sini contoh yang kemarin kita sudah pelajari ya, kemarin kita terkait dengan anti epilepsi. Nah, anti epilepsi itu kan terjadi karena penerusan signal aksi yang berlebihan gitu ya di ujung sel sarafnya. Kemudian ya ini GABA di sini dia meningkatkan pelepasan GABA. Nah, kemarin ada contoh obatnya adalah gabapentin. Nah, gabapentin ini nanti yang akan menghambat kerja transporter GABA, yaitu tiagabinnya tadi. Oke, yang kemudian atau tadi jadi ada tiga obat epilepsi. Yang pertama meningkatkan pelepasan GABA, namanya adalah gabapentin. Kemudian yang kedua adalah dia menghambat kerja dari transporter GABA-nya tadi, yaitu tiagabin. Atau yang ketiga adalah menghambat kerja dari GABA transaminase, yaitu vigabatrin. Di sini nggak ada ya. Oke. Oke, mungkin tadi ya di sini kalau kita gambar di sini. Nah, tadi yang tadi membantu meningkatkan pelepasan GABA di sini itu adalah membantu pelepasan GABA. Di sini obatnya adalah ya, plus ini obatnya adalah gabapentin ya. Nah, kemudian yang kedua tadi menghambat kerja transporter dari GABA-nya. Jadi reuptake atau transporternya tadi yaitu tiagabin. Kemudian yang ketiga tadi kan dia mengalami degradasi ya. Nah, nanti ini obat yang menghambat degradasinya di sini adalah vigabatrin. Nah, ya.
Nah, jadi nanti ini adalah apa namanya target obatnya ya. Jadi gabapentin dia lebih membantu pelepasan GABA, kemudian nanti meningkatkan pelepasan GABA ya. Terus kemudian dari tiagabin dia yang menghambat kerja transporter dari GABA-nya. Kan GABA kan harus ditransporter juga ya. Nah, ini nanti dihambat oleh tiagabin. Kemudian yang selanjutnya adalah yang proses degradasinya tadi dihambat oleh vigabatrin gitu ya. Oke, ini kan yang pada saraf presinaptiknya tadi ya, di presinaptiknya. Nah, kemudian bagaimana dengan reseptor yang di paskasinaptik? Nah, jadi dia nanti, ya ini GABA tadi akan bekerja pada reseptornya yaitu reseptor GABA. Nah, ini gambarannya di sini. Saya izin hapus di sini ya. Oke. Nah, gambarannya di sini, di sini adalah dia sebagai apa namanya reseptor GABA nih ya. Dia ini adalah reseptor GABA yang dimana dia pasti berarti spesifik ya, spesifik akan apa namanya spesifik akan berikatan dengan GABA. Nah, oke. Nah, di reseptor GABA ini sama ya dia bentuknya adalah suatu protein, protein heterooligometrik ya nanti terdiri apa? Tadi terdiri dari tempat ikatan apa? GABA-nya atau GABA binding site-nya. Jadi nanti di dalam reseptor di sini nanti ada GABA binding site-nya. Nah, contohnya di sini ada di sini adalah barbiturat site-nya. Ya, di sini adalah barbiturat site-nya. Kemudian di sini adalah benzodiazepin site-nya dan ada steroid site-nya. Nah, di sini dan ada nanti GABA site-nya. Di sini adalah apa namanya? Yang target obatnya ini ya, obatnya. Ini jadi nanti ada GABA site, kemudian nanti ada barbiturat site, ada benzodiazepin site dan ada steroid site. Ini di dalam reseptor GABA. Nah, nanti yang memberikan aktivasi yang berbeda gitu ya. Jadi nanti misalnya sini, nah misalnya tempat ikatan dengan benzodiazepin. Nah, jadi ini berbeda-beda. Jadi nanti kalau ada obat fenobarbital ya nanti dia berikatan pada barbiturat site-nya. Kemudian kalau obat-obat depresan misalnya tadi diazepam, kemudian antagonis inverse agonisnya itu nanti berikatan pada bagian di benzodiazepinnya. Kemudian nanti kalau dia sebagai anestesi gitu ya, jadi untuk menghambat apa namanya penerusan signal sarafnya ya, aksi sarafnya itu nanti bisa dengan steroid site-nya tadi. Jadi obat-obat anestesi ini nanti berikatan pada steroid site di reseptor GABA. Oke, oke. Jadi di sini tadi ya GABA ini. Jadi kalau ada agonisnya di sini, jadi kalau agonisnya kan berarti kan dia akan mengaktifasi transduksi signal. Nah, kemudian nanti ada yang namanya inverse agonis. Jadi inverse agonis itu adalah suatu agonis yang nanti bisa menghasilkan efek yang berlawanan dengan agonisnya. Nah, contohnya di sini adalah contoh golongan benzodiazepin yang bereaksi pada reseptor GABA sebagai inverse agonis adalah ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ya. Jadi salah satu inverse agonis yang akan berikatan di benzodiazepine site itu adalah beta karbolin. Jadi nanti fungsinya atau efeknya nanti berlawanan dengan aksi dari agonisnya tadi. Kalau agonisnya tadi kan sebagai depresan ya, antidepresan dia diazepam. Nah, nanti ada beta karbolin ini nanti mekanisme aksinya kan berbeda, tapi dia nanti bisa berikatan pada benzodiazepine site di reseptor GABA-nya gitu ya. Oke. Oke, kita jelaskan mungkin satu persatu saja ya. Sebentar. Nah, contohnya di sini ya, tadi ya, GABA gitu ya.
dari transmisi dari presinatik atau GABA-ergik gitu ya, yang berikatan dengan reseptor GABA-A atau GABA ini ya. Ini gambarnya adalah contohnya GABA-A di sini. Ini contohnya obat-obat golongan benzodiazepin seperti diazepam di sini ya, seperti diazepam, kemudian chlordiax zepoxide, lorazepam atau diazepam, alprazolam gitu ya. Ini dapat meningkatkan afinitas reseptor dari GABA-nya pada tempat ikatan, sehingga apa tadi meningkatkan kalau misalnya tadi diazepam gitu ya atau lorazepam atau alprazolam berikatan nih di apa benzodiazepin site-nya pada reseptor GABA. Efeknya apa ya nanti sehingga nanti akan meningkatkan. Nah, ini kan kaitannya adalah dengan kanal ion gitu ya. Nah, nanti setelah dia akan berikatan dengan reseptornya, nanti dia akan mempengaruhi masuknya kanal ion atau pembukaan kanal ion Cl. Nah, sehingga ya udah nanti Cl yang dari ekstraseluler nanti akan bisa masuk ke dalam intraseluler ya. Oke. Kemudian, nah contohnya lagi tadi golongan anestesi gitu ya. Anestesi di sini, golongan anestesi, dia berikatannya beda ya. Berikatnya ada di pada steroid site-nya tadi. Oke. Nah, kemudian di sini kalau untuk yang di steroid site-nya, jadi setelah dia berikatan, gitu ya, jadi ikatan apa namanya? Ini contohnya di sini barbiturat ya, barbiturat atau etanol atau anestesik ya bekerja mengikat reseptor GABA pada binding site-nya beroperasi dengan kanal ion gitu ya sehingga nanti ikatan barbiturat pada sisi allosteriknya nanti akan memfasilitasi nanti kalau misalnya dia sudah berikatan gitu ya di sini ya barbiturat site ataupun nanti dia kalau yang anestesik dia di steroid site sehingga apa efeknya nanti adanya perubahan konformasi dari reseptornya tadi ya sehingga nanti apa yang terjadi ya sama tadi kanal kanal ion Cl akan terbuka sehingga nanti terbuka sehingga Cl-nya akan masuk ke dalam di ekstraseluler menuju ke intraseluler. Oke. Oke. Kemudian yang tadi ya reseptor kanal ion tadi selain asetilkolinikotinik, kemudian tadi ada reseptor GABA, kemudian ada juga nanti reseptor glutamat ataupun reseptor 5-HT3 atau serotonin. Ini nanti yang akan dibahas lebih detail oleh Prof. Agung ataupun Bu Nunung. Oke, ini saya resume saja. Jadi reseptor kanal ion itu disebut juga reseptor ionotropik. Kemudian dia reseptor membran yang langsung terhubung dari suatu kanal ion dan memperantarai aksi sinaptik yang sangat cepat. Nah, di sini contohnya tadi ya reseptor asetilkolnikotinik, GABA, glutamat, ataupun tadi satu lagi adalah serotonin. Jadi besok kalau misalnya Prof. Agung atau Bu Nunung menjelaskan, nanti sudah paham, oh ini berarti reseptor yang jika teraktivasi nanti akan mengaktifasi dari pembukaan kanal ion. Contohnya ya tadi kanal ion. Kalau asetilkolin ion NAK, kemudian tadi yang GABA tadi berpengaruh pada kanal ion Cl-nya. Oke, kemudian selanjutnya di sini adalah reseptor yang tergandeng oleh protein G atau G protein coreseptor. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Sama dia ada di transmembran juga. Dan disebut juga nih ya, disebut juga sama tadi dia ada reseptor metabotropik. Nah, reseptor metabotropik ini adalah reseptor yang terlibat dalam jalur transduksi signal yang tidak langsung. Jadi aktivasinya itu, transduksi signalnya itu tidak langsung. Jadi pasti karena pengaruh, misalnya tadi pengaktifasi dari ya, reseptornya mengaktifasi dari protein G-nya tadi. Yang kemudian nanti adanya aktivasi protein G ini nanti akan ini ya akan mengaktifasi dari transduksi signal atau cascade signal di dalam sel. Ya udah nanti kalau sudah teraktivasi ya sama tadi yang mempengaruhi berbagai fungsi seluler misalnya metabolismenya, sekresinya, pertumbuhannya atau apapun itu gitu ya. Jadi karena sudah dia teraktivasi. Oke, nah sebentar di sini kan oh ya ini dia. Jadi nanti berdasarkan aksinya tadi jadi reseptor yang tergandeng ya coupled gitu ya dengan reseptor atau protein G. Nah berdasarkan aksinya protein G itu ada 3 jenis. Ada GS atau stimulatory G protein
yang bekerja mengaktifkan. Nah, ini ya. Jadi kalau GS dia bekerja mengaktifkan dari enzim adenilasi klase. Oke. Nah, kemudian ada GI atau inhibitory G protein yang bekerja dengan apa? Dia kalau tadi mengaktifkan, ini menghambat dari enzim adenilasi kelasenya tadi. Yang kemudian nanti ada GQ gitu ya, bekerja mengaktifkan enzim fosfolipase pada jalur fosfolipase. Jadi nanti aksi protein G ini ya, reseptor maaf, reseptor apa? Reseptor yang terhubung dengan protein G ini nanti aktivasinya ada dua mekanisme melalui jalur adenilasi klase, ya, melalui jalur adenilasi klase ataupun melalui jalur fosfolipase. Kalau melalui jalur adenilasi klase nanti enzim yang terlibat ada enzim adenilasi klase, baik itu nanti dia mengaktifkan ataupun menghambat. Sedangkan GQ tadi ya jalur fosfolipase otomatis dia akan mempengaruhi enzim fosfolipase. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, tadi kan ada dua jalur ya, jalur adenilasi klase ataupun fosfolipase. Nah, kalau jalur adenilasi klase, jadi gambarannya seperti ini. Jadi ada hormon di sini ya, hormon atau signal atau ligan yang kemudian nanti akan berikatan dengan GPCR ini G protein co-reseptor ya. Jadi disingkatnya G protein co-reseptor GPCR. Jadi nanti mungkin di apa namanya nanti kita ketika di farmakologi 2 ataupun nanti oleh Pak Agung, Prof Agung dan Bu Nunung akan membahas juga terkait dengan aktivasi dari GPCR atau G protein coupled receptor. Oke, nah sebelumnya ya, jadi sebelum berikatan dulu lah kita berbicara adalah sebelum berikatan dulu. Kita hapus dulu di sini. Kita berbicara sebelum berikatan. Jadi GPCR dia kan berikatan dengan apa tadi G proteinnya tadi ya, reseptor yang berikatan dengan G protein. Nah kalau dia dalam bentuk inaktif, protein G ini ya di sini, protein G ini dalam bentuknya adalah trimer. Nah, trimer di sini dengan dia basicnya berikatan dengan GDP. GDP tahu ya, guanosin difosfat. Nah, GDP ini nanti akan berikatan dengan subunit dari alfa pada subunit alfanya. Oke, paham ya? Jadi di sini ada subunit alfa, beta, gamma, dan GDP. Dia berikatan membentuk kompleks. Nah, ini adalah dalam bentuk inaktif. Nah, oke. Paham ya? Oke. Nah, kita bergerak lagi nih. Misal tadi adanya aktivasi. Aktivasi dari hormon atau sinyalnya tadi. Nah, aktivasi dari tadi ya, jika suatu ligan, hormon ataupun neurotransmitter ya yang berkaitan dengan GPCR, nanti ini bisa mengaktifasi dari GPCR-nya. Bagaimana mengaktifasinya? Ya, pertama dia berikatan dulu nih, dia berikatan. Kemudian apa yang dilakukan adalah perubahan konformasinya tadi dan konformasi dari reseptornya tadi. Yang kemudian nanti melibatkan apa? Melibatkan tadi daerah reseptor sitoplasmik gitu ya. Nah, di sini reseptor sitoplasmik yang menjadi aktif terhadap protein G. Nah, kan sitoplasma di sini ya. Ini kan sitosol, sitoplasma. Jadi dia akan menyebabkan perubahan konformasi proteinnya pada bagian sitoplasmiknya tadi sehingga nanti kalau dia mengalami perubahan konformasi pada reseptornya yang akan nanti mempengaruhi terhadap protein G. Nah, kemudian tadi kan sudah mempengaruhi ya. Nah, mempengaruhinya dengan cara apa? Mempengaruhinya yaitu dengan cara tadi eh, kompleks tadi ini, gitu ya. GDP-nya ini akan dilepaskan. Kemudian kalau GDP akan dilepaskan, dia akan mengikat GTP. GTP ini adalah guanosin trifosfat. Nah, sehingga nanti terjadi nih pertukaran switch antara GDP dan GTP. Nah, yang tadi dia bentuknya kompleks seperti ini, kemudian karena tadi GTP sudah switch dengan GDP-nya tadi, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan dia apa namanya? Sub, jadi nanti maaf maaf.
gitu ya. Oke, maaf nih, perut saya lagi nggak enak juga nih. Oke, tadi ya setelah tadi GDP akan menduduki dari GDP-nya tadi, merubah gitu ya, melepaskan GDP, kemudian menggantikan oleh GTP yang nanti sehingga akan menyebabkan proses disosiasi dari apa ini subunit beta gamma dengan subunit alfa. Terdisosiasi itu berarti dia terlepas gitu ya. Nah, inilah kalau misalnya subunit alfa dengan GTP tadi nanti akan mempengaruhi jadi enzim dari adenilat si klasenya tadi, gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya tadi kan udah nih penggantian GDP menjadi GTP, kemudian bisa menyebabkan perubahan konformasi ya, konformasi G alfanya akan berubah otomatis ya. Tadi kan sudah ada pergantian ya, sehingga konformasi G alfanya akan berubah. Konformasi subunit G alfa akan berubah sehingga nanti subunit G alfa gitu ya berikatan dengan GTP-nya tadi akan terdisosiasi dari subunit beta dan gamma tadi. Sehingga inilah namanya adalah subunit yang aktif. Nah, subunit aktif ini nanti akan mengaktifasi dari apa namanya adenilat si klasenya tadi di sini. Nah, adenoasikase kemudian nanti mempengaruhi dibantu oleh ATP mempengaruhi menjadi CAMP, memproduksi CAMP. Nah, CAMP ini adalah suatu second messenger juga ya. Nah, sehingga CAMP ini yang tadi disebutkan dia second messenger yang bisa mengaktifkan jalur tadi PKA. Jadi nanti downstream signalnya contohnya di sini adalah aktivasi dari jalur PKA. Ya, PKA kemarin kita sudah bahas CAMP dependent protein kinase yang kemarin pembantuan dari eksositosis apa namanya insulin gitu ya dari sel beta Langerhans. Jadi di sini karena CAMP tadi mengaktifasi dari jalur PKA atau CAMP dependent protein kinase. Sehingga apa nanti kalau dia sudah teraktivasi PKA-nya ya kan sehingga nanti akan menyebabkan mengkatalisis fosforilasi dari protein selanjutnya. Jadi nanti terjadi fosforilasi dari protein selanjutnya sehingga nanti akan menimbulkan efeknya. Kan efeknya. Oke. Nah, bagaimana sih caranya biar dia kan berarti kan satu target obatnya adalah tadi bisa dia sebagai inhibitornya di sini ya. Inhibitornya atau dia menghambat dari produksi dari CAMP. Ya, jadi nanti bisa di sini salah satu targetnya adalah CAMP ini dihidrolisis. Nah, dihidrolisis menjadi AMP oleh enzim fosfodiester. Gitu ya. Nah, jadi biar nanti apa CAMP-nya tadi tidak produksi berlebihan gitu ya. Jadi harus dihambat tadi dari proses apa namanya hidrolisis GTP-nya tadi ini dia dihambat atau bisa nanti dia menghambat dari aktivasi ininya ataupun tadi mengaktifkan hidrolisis dari CAMP sehingga untuk AMP sehingga nanti akan tidak mempengaruhi aktivasi dari PKA sehingga tidak mempengaruhi dari fosforilasi protein-protein di bawahnya yang sehingga nanti akan menghentikan efeknya. Oke, ini yang jalur adenilat siklase. Kemudian bagaimana kalau yang jalur fosfolipase? Nah, jadi hampir sama ya. Jadi kalau ini sama reseptor tadi reseptornya sama ya tadi akan GPCR-nya akan tergandeng dengan protein G. Ya, jadi sama tadi adanya perubahan sebenarnya hampir sama ya. Jadi aktivasinya tuh di sini ya, kurang lebih hampir sama di sini. Jadi setelah ada hormon atau signal, kemudian nanti akan membangun konformasi dari protein reseptornya yang kemudian nanti menyebabkan tadi ya pertukaran GDP dan GTP sehingga nanti membentuk kompleks di sini ya alfa dengan GTP-nya sehingga nah perbedaannya hanya di sini
Kalau di sini pada subunit pada jalur fosfolipase, pada jalur fosfolipase ini akan mengaktifkan enzim fosfolipase C ya. Enzim fosfolipase C-nya di sini. Jadi nanti kalau subunitnya tadi G alpha gitu ya, GQ kalau di sini kan kalau apa namanya jalur fosfolipase tadi kan JQ ya, JQ alfanya dia teraktivasi sehingga nanti akan mengaktifasi dari enzim adenylat enzim fosfolipase C-nya atau PLC di sini teraktivasi ya, PLC-nya teraktivasi yang kemudian nanti enzim fosfolipase ini bekerja menguraikan ini ya, menguraikan dari fosfatidil inositol bifosfat ya ini fosfatidil inositol bifosfat atau PIP2. Dia adalah suatu senyawa ya di sini, senyawa fosfolipid. Nah, jadi inositol ini jadi PLC tadi apa namanya fosfolipase C-nya tadi dia akan menguraikan dari fosfatidilnya tadi fosfatidil bifosfat menjadi apa? Menjadi fosfatidil ini ya inositol trifosfat atau IP3 dan DAG di sini. Jadi kan tadi ini kan oke ini gambarannya. Nah, di sini kan nah, jadi tadi PLC-nya tadi akan menyebabkan penguraian tadi fosfatidil bifosfatnya tadi menjadi ini ya, menjadi ini dan menjadi ini, menjadi DAG dan menjadi inositol trifosfat atau IP3. Nah, oke. Nah, kemudian sama DAG ini dan fosfatidil fosfatidil inositol trifosfatnya tadi dia berperan sebagai second messenger. Kalau tadi di jalur adenylat siklase dia adalah CAMP, sedangkan di sini adalah ada dia DAG di asil gliserol ataupun dia sebagai inositol trifosfatnya atau IP3-nya. Ya, dan nanti efeknya salah satu contohnya di sini IP3 di sini. IP3 tadi dia nanti akan berikatan pada reseptor spesifik. Nah, ini gambarnya adalah retikulum endoplasma ya di sini ya. Retikulum endoplasma yang kemudian nanti IP3-nya tadi berikatan ya, berikatan secara spesifik di retikulum endoplasma. Nah, kemudian yang nanti bisa menyebabkan ya IP3 ini akan menyebabkan terbukanya kanal ion Ca. Nah, sehingga tadi yang apa namanya? Yang tadi Ca yang tersimpan di dalam retikulum endoplasma nanti akan ke luar gitu ya, sehingga akan meningkatkan kadar apa? Kadar protein meningkatkan kadar Ca intraselulernya. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya, jadi sama kalau tadi di AG, dia akan mengaktifkan protein kinase C. Yang bersamanya PKC yang kemudian nanti mengaktifasi dari downstream signalnya atau mengaktifasi atau memfosforilasi protein di bawahnya sehingga akan menimbulkan efek. Nah, di sini ya jadi macam-macamnya dari reseptor G GPCR, G protein receptor. Ini adalah satu reseptor muskarinik, reseptor adrenergic, reseptor dopamin, reseptor angiotensin, dan reseptor histamin. Nah, ini nanti semua reseptor ini akan dibahas oleh Prof. Agung dan Bu Nunung. Jadi saya sebagai introduction-nya tadi ya. Jadi ada dua mekanisme, dia melalui jalur fosfolipase atau melalui jalur adenylat siklase. Sama-sama tadi mengaktifkan melalui protein G-nya ya. Jadi tadi pertukaran dari GDP menjadi GTP sehingga tadi yang bentuk aktifnya, kompleks aktifnya adalah yang subunit alfa atau JQ alfa gitu ya. Kalau untuk yang jalur fosfolipase yang kemudian tadi berikatan dengan berikatan dengan GTP-nya yang kemudian tadi kalau di enzim adenylat siklase dia akan berikatan mempengaruhi aktivasi dari adenylat siklasenya tadi yang kemudian nanti menghasilkan CAMP sebagai second messenger di mana nanti CAMP ini nanti akan mengaktifasi dari PKC. Sama halnya juga dengan jalur fosfolipase sama ya tadi perubahan JQ alfanya yang kemudian nanti dia akan mengaktifasi dari enzim ini ya PLC ya fosfolipase teraktivasi sehingga nanti akan menguraikan tadi inositol bifosfat menjadi DAG di asil gliserol yang kemudian nanti DAG ini tadi akan mengaktifasi dari protein kinase C kan dia sebagai second messenger ya atau tadi produknya selainnya adalah
dia menghidrolisis apa namanya fosfatidil bifosfat menjadi fosfatidil inositol trifosfat atau IP3. Yang di mana IP3 ini memiliki apa namanya tempat target site-nya di retikulum endoplasma, jadi di reseptor retikulum endoplasma yang terhubung dengan ion kanal Ca, sehingga begitu tadi inositol trifosfat berikatan dengan reseptornya di retikulum endoplasma sehingga mengakibatkan Ca yang di dalam retikulum endoplasma akan keluar sehingga nanti meningkatkan kadar Ca intraseluler. Akibatnya tadi kadar Ca intraseluler sama halnya ya dia seperti second messenger yang nanti akan mengaktifasi dari protein kinase C. Oke. Oke, nanti ini akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Prof. Agung dan Bu Nono. Oke. Oke, ini jenis-jenisnya aja ya. Jadi hanya gambarnya adalah kalau tadi asetilkolin nikotinik yang terhubung dengan kanal, kalau ini yang terhubung dengan protein GPCR itu adalah muskarinik ya. Nanti muskarinik di sini, jadi nanti kolin asetilkolin ya, asetilkolin akan berikatan kalau tadi nih di sini adalah asetilkolin nikotinik yang mempengaruhi kanal. Nah, di sini asetilkolin yang berikatan dengan nanti bagian reseptor muskariniknya. Nah, muskarinik tadi apa? Tadi berikatan dengan protein G-nya tadi, ya. Nah, tadi terus dia bisa kalau yang inhibitor, kalau dia berikatan sebagai inhibitor, berarti kan dia akan menghambat dari pembentukan second messenger. Kalau dia di JQ gitu kan dia stimulasi ya. Jadi dia nanti akan membantu pembentukan second messenger. Nah, second messenger tadi yang sudah saya jelaskan ada CAMP, AP3, DAG ataupun CA ya, CA2 plus sehingga nanti mempengaruhi di respon seluler. Nah, selain itu juga nanti kalau yang nanti mungkin akan dibahas lebih detail lagi ya oleh Prof. Agung, di mana di reseptor muskarinik ini jika nanti akan mengaktifasi dari GI kan inhibitor ya. Ya, nanti inhibitor ini akan menghambat aktivasi dari kanalnya. Jadi menghambat secara tidak langsung dari kanal ionnya. Oke, ini saya resume di sini. Jadi GPCR atau G protein coupled receptor. Jadi reseptor yang tergandeng G proteinnya ini kurang G protein. Itu ada reseptor membran yang tergandeng dengan sistem efektor yang disebut oleh protein G. Nah, dia adalah reseptor metabotropik. Kemudian dia juga memiliki dia melintasi 7 transmembran, jadi melintasi membran 7 kali. Tadi gambarannya seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian dia memperantara aksi yang lamban beberapa neurotransmitter dan hormon. Nah, contohnya di sini ada reseptor muskarinik, adrenoreseptor ataupun dopaminnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Prof. Agung. Baik, selanjutnya yang ketiga tadi ada reseptor yang terkait dengan protein kinase. Oke, mungkin nanti saya agak lebih sedikit ya, karena tadi kan saya agak sedikit lambat, atau nanti saya lebihkan agak lumayan. Kalau misalnya berlebih nggak apa-apa ya, karena ini kan direkam, nanti bisa saya share rekamannya, jadi nanti kalian bisa putar kembali. Karena yang penting buat saya menjelaskan perlahan agar kalian bisa paham. Karena nanti ini basic ini yang akan digunakan nanti setelah UTS ya, jadi Prof. Agung dan Bu Nunung akan menjelaskan lebih kompleks lagi, dan nanti di farmakologi 2 juga saya sudah menjelaskan lebih ke kompleksnya yaitu transduksi signalnya. Nah, kalau ini saya pengenalannya bagaimana sih kok bisa teraktivasi, kok bisa sih dia berikatan. Nah, ini adalah suatu basicnya. Nah, nanti ketika di farmakologi 2 atau nanti setelah UTS, nanti kalian akan mempelajari lebih detailnya lagi. Oke, baik. Ini yang ketiga ya, tadi ada reseptor kanal, reseptor yang terikat dengan protein G gitu ya, atau GPCR. Kemudian ada reseptor yang terkait dengan protein kinase atau tirosin kinase link reseptor. Nah, di sini jadi hampir sama ya. Jadi kalau reseptor yang terikat protein kinase, jadi nanti kan ada ekstraseluler, ada sitosol ya. Nah, ini kan pas membran. Nah, kemudian reseptor ini kan memang dia adalah reseptor transmembran ya, jadi yang membantu untuk meneruskan aksi antara di ekstrasel dan di dalam seluler atau ekstraseluler dan intraseluler atau tadi ekstrasel dan sitosolnya. Sehingga tadi ya di bagian luar di sini dia adalah hormon binding domainnya.
ya. Jadi yang di luar di sini biasanya adalah hormon banding domainnya, yang kemudian nanti di bagian intraseluler atau sitosolnya dia adalah tirosin kinase domain. Inilah peranan tirosin kinase domain. Jadi definisi dari protein tirosin kinase atau PTK, nanti kita singkat ya PTK, protein tirosin kinase itu adalah suatu enzim ya. Tirosin kinase protein dia adalah suatu enzim yang bisa mengkatalisis atau membantu mengkatalisis pada proses fosforilasi dari residu tirosin. Jadi namanya juga tirosin. Nah, jadi dia adalah kalau ada enzim yang namanya protein tirosin kinase (PTK), dia ada namanya kinase, berarti kan enzim ya. Enzim yang akan mengkatalisis proses fosforilasi residu tirosinnya. Jadi nanti residu tirosinnya ini nanti akan dibantu untuk proses fosforilasi. Dengan cara apa? Yaitu proses transfer ion, dia ion fosfat dari ATP ke gugus hidroksil tirosin pada targetnya. Ya, jadi aktivasi tirosin kinase ini itu dengan cara tadi fosforilasi dari residu tirosinnya. Ada proses apa? Namanya proses transfer ion fosfat, ya, ion fosfat dari ATP ke gugus hidroksil pada tirosin, gitu ya. Jadi nanti akan dia membantu transfer ion dari gugus fosfat, jadi gugus fosfatnya, ya, gugus fosfat dari ATP gugus fosfatnya nanti akan tertransfer ke gugus hidroksil dari tirosinnya tadi. Nah, sehingga nanti apa yang terjadi? Jadilah proses fosforilasi. Ya. Oke. Nah, biasanya dalam suatu penyakit ya, penyakit-penyakit itu biasanya ditemukan adalah overekspresi dari reseptor-reseptor tertentu atau growth factor. Misalnya contohnya di sini ada endothelial growth factor, kemudian nanti ada di sini ada nerve growth factor, kemudian ada fibroblast growth factor atau VEGF di sini adalah vascular endothelial growth factor, dan kemudian di sini ada EGF adalah di endothelial growth factornya. Ya, jadi di sini atau di sini ya reseptor di sini ada reseptor PDGF dan MCF. PDGF, MCF ini adalah makrofag cloning stimulator faktor. Jadi yang mempengaruhi dari proses makrofagnya tadi. Nah, biasanya kalau suatu penyakit misalnya contoh kanker payudara gitu ya, biasanya ditemukan adanya overekspresi dari reseptor tirosin kinase. Ya, contohnya misalnya overekspresi dari VEGF atau misalnya nanti overekspresi dari EGFF atau dari fibroblasnya. Nah, overekspresi ini otomatis kalau dia banyak overekspresi kan berarti banyak ya jumlah reseptornya, sehingga ya Pak tempat pengikatan ligannya kan semakin banyak. Sehingga aktivasi apa? Nah, aktivasinya contohnya di sini aktivasinya itu seperti misalnya bisa efeknya adalah proliferasi sel gitu ya. Contoh misalnya kalau di VEGF dia kan fibroblast growth factor ya. Nah, nanti kita akan belajar di farmakologi 2, jadi kalian tidak perlu menghafal di sini ya. Jadi VEGF ini berperan terhadap adanya pertumbuhan dari sel kanker, sehingga itu harus dihambat. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Baik. Nah, selanjutnya di sini, nah ini yang tadi saya ceritakan ya. Jadi, nah ini kalau misalnya kita berbicara transduksi signal, inilah transduksi signalnya tadi, ya. Nah ini tidak perlu dihafalkan karena nanti di biologi molekuler juga akan diajarkan ya. Jadi ini adalah pengaktifasi dengan cara fosforilasi tadi ya, fosforilasi pada apa tadi? Reseptor tirosin kinasenya tadi. Nah, oke, kita lihat di sini saja ya gambarannya. Di sini adalah reseptor tirosin kinase RTK ya, yang kemudian dia kan ada gugus fosfatnya di sini ya, yang nanti terjadi fosforilasinya tadi. Nah, oke. Aduh, oke, maaf ya, menurut saya agak sedikit tidak enak. Oke. Nah, kalau tadi di sini gambarannya sebagian besar ya reseptor tirosin kinase dia dalam kondisi
inaktif itu adalah satu monomer gitu ya. Ini kan bentuknya satu nih ya, satu monomer. Satu monomer, kecuali tadi di sini bentuk dimer ada reseptor insulin. Reseptor insulin dia bentuknya adalah dimer. Kalau yang lainnya dia bentuknya adalah monomer. Nah, kemudian aktivasi dari reseptor tirasin kinase ini biasanya diakibatkan oleh ligan. Aktivasi dari suatu ligan atau hormon yang berikatan pada tempat ikatannya, yaitu berikatan pada tempat ikan dari reseptornya. Sehingga tadi misalnya pada reseptor yang sudah bentuknya dimer, contohnya insulin tadi ya, bentuknya dimer, sehingga apa yang terjadi? Perubahan konformasinya. Perubahan konformasinya ini nanti mengarahkan menjadi reseptornya menjadi aktif. Nah, jadi ketika nanti dua reseptor terdimerisasi, gitu ya, prosesnya namanya dimerisasi atau teraktivasi. Nah, nanti tirosin kinase domain, kan tadi bagian bawah di sini ya, tirosin kinase domain akan memfosforilasi pada ujung C. Nah, pada ujung C-nya di sini ya akan memfosforilasi pada ujung C residu tirosin. Nah, ini namanya disebutnya adalah autofosforilasi atau transfosforilasi ya, karena apa? Terjadinya pada reseptor yang sama. Jadi sama-sama mengaktifasi gitu ya. Namanya adalah autofosforilasinya tadi. Nah, kemudian selanjutnya tadi ya tirosinnya kan tadi sudah terfosforilasi. Kan syaratnya tadi ya oleh enzim tirosin kinase ya akan terfosforilasi, sehingga nanti kalau dia sudah terfosforilasi dia nanti akan berafinitas gitu ya, memiliki afinitas atau ikatan. Berikatan kalau misalnya dia sudah terfosforilasi. Ya, ini ya. Jadi kan sudah terfosforilasi nih di sini. Sudah terfosforilasi. Nah, dalam bentuk tirosin yang terfosforilasi ini, dia adalah tempat ikatan. Jadi ini ada yang sudah terfosforilasi ya. Tempat ikatan dari protein, apa namanya, protein adaptor. Di sini ya, protein adaptor. Protein adaptor yaitu protein adaptor ini adalah protein yang memiliki SH domain. Nggak kelihatan ya. Oke. Jadi protein adaptor dia memiliki SH2 domain. Nah, atau kita sebutnya adalah SCR homolog ke region 2. Oke, yang kemudian protein adaptor ini dia bisa berikatan dengan guanil nukleotida rilis protein atau GNRP ini tadi, ya. Nah, jadi tadi berikatan ya. Jadi tadi protein adaptor berikatan dengan GNRP-nya atau guanil nukleotida rilis protein, yang di sini ya dia suatu protein yang bisa melepaskan, namanya juga guanil ya, guanil nukleotida. Jadi akan melepaskan nukleotidanya adalah guanil ya. Nah, nanti kalau dia teraktivasi GNRP-nya dia teraktivasi, otomatis dia akan menyebabkan protein G. Nah, ya sekarang kita ngomong lagi protein G, tapi protein G di sini adalah namanya RAS. Ya. Protein G yang bernama RAS tadi untuk melepaskan GDP. Nah, jadi melepaskan GDP kemudian menukar dengan RAS. Jadi hampir sama seperti tadi ya. Kalau tadi yang G protein tadi subunit ada subunit alfa, beta, gamma menjadi kompleks, kemudian nanti perubahan adanya GDP dilepas, kemudian GDP diikat, kemudian sehingga akan mengaktifasi dari subunit alfanya tadi. Nah, ini hampir sama. Jadi rasanya tadi dilepas nih GDP-nya, kemudian menukarnya dengan GDP. Nah, si RAS ini termasuk dari golongan GTPS monomerik tadi ya. Jadi dia biasanya merupakan protein ya. Ini dia RAS ini dia merupakan protein yang berperan terhadap adanya transduksi signal. Nah, gambarnya yang seperti ini ya, reseptor tirasin kinase yang dia nanti aktivasi konformasi, fosforilasi sehingga akan berkaitan dengan protein adapter, di mana protein adapternya tadi dia bisa mengikat GNRP, di mana GNRP ini nanti kalau teraktivasi sehingga akan mengaktifasi jalur RAS-nya. RAS-nya tadi dengan cara tadi menukar GDP dengan GTP-nya tadi, ya. Nah, kemudian apa? Nanti mempengaruhi transduksi
signal di bawahnya sehingga nanti efeknya adalah transkripsi dan nanti akan menimbulkan efek yang tergantung dari aktivasinya. Gitu ya. Nah, contohnya ini kalau RAS di sini, jadi aktivasi di sini ya, jadi misalnya transkripsi, nah transkripsinya ini salah satunya nanti akan mempengaruhi proliferasi dan diferensiasi sel. Makanya target-target obat kanker adalah bisa menghambat di bagian RAS-nya ini atau menghambat di bagian pengikatan reseptornya. Otomatis kalau dia dihambat di sini ya, misalnya ini dihambat gitu ya, ini dihambat otomatis tidak akan terjadi fosforilasi atau fosforilasinya tadi, gitu ya. Jadi itu adalah menjadi suatu target dari suatu obat. Nah, sebelum kita bahas dari target suatu obat, kita harus mengetahui mekanisme aksinya terlebih dahulu. Nah, kemudian sama tadi RAS yang teraktivasi tadi nanti akan mengaktifkan dari RAF, ya, mengaktifkan dari RAF. Kemudian RAF ini adalah suatu tirosin kinase seluler yang selanjutnya akan memicu serangkaian peristiwa apa tadi? Fosforilasi protein secara berurutan. Jadi nanti terjadi fosforilasi sehingga nanti mengaktifkan transduksi signalnya. Nah, inilah yang disebut namanya proses di sini yang disebut adalah rangkaian fosforilasi tadi ya. Jadi RAS tadi memfosforilasi dari MEK, ya, MEK tadi kemudian memfosforilasi dari ERK sehingga nanti akan proses fosforilasi ini disebut namanya kinase cascade, gitu ya. Jadi proses di sini namanya adalah kinase cascade, gitu ya. Nah, jadi tadi ya signal transduksi ini saya hapus dulu karena saya akan bahas. Saya ulang lagi. Oke. Jadi ya tadi signal transduksi pada reseptor tirasin kinase ada dua jalur. Tadi melalui jalur RAS RAF MAP ya. RAS RAF MAP kinase, kan? MAP kinase yang nanti dia berpengaruh terhadap apa? Efeknya adalah tadi pembelahan sel, pertumbuhan ataupun proliferasinya. Contoh jalur RAS-RAF MAP kinase ini adalah dia reseptornya adalah tadi EGFR, epithelial faktor reseptor, kemudian ada juga vaskular tadinya FGF. Jadi ini adalah faktor pertumbuhan. Kemudian ada PDGF, kemudian ada reseptor insulin juga. Nah, kemudian selain itu nanti ada jalur ya, tadi kalau udah teraktivasi nih ya. Nah, kemudian nanti kalau ada jalur juga yang namanya jalur jakstat. Saya tidak tahu di sini. Oh, saya tidak gambarkan ya. Jadi ada nanti jalur selanjutnya adalah jalur jakstat. Nah, kalau jalur jakstat ini biasanya diaktifasi oleh cytokine atau sitokin. Nah, ini biasanya adalah jalur untuk mediator inflamasi. Ya. Yang tadi di sini, nah reseptor apa CSF-nya di sini, nah ini biasanya berpengaruh terhadap melalui mekanismenya aktivasinya adalah jalur jakstat. Ya, kalau tadi jalur RAS, RAF, MAP, kinase itu bisa menyebabkan pertumbuhan atau proliferasi sel, sedangkan jalur jakstat itu nanti dia akan mensintesis atau melepaskan mediator inflamasi. Jadi kaitannya dengan inflamasi. Makanya pada pasien cancer ataupun misalnya dia autoimun, dia kan yang berperan adalah nanti yang membahasnya adalah di jalur jakstat. Jadi nanti menghambatnya obatnya ya ada obatnya menghambat di jalur jakstat. Kalau tadi misalnya kanker gitu ya karena berpengaruh terhadap misalnya tadi FEGFR-nya vascular endothelial growth factor-nya sehingga tadi yang dihambat adalah uh, ligannya gitu atau aktivasi dari RAS-RAF MAP kinasenya tadi ya. Jadi ada dua mekanisme yang berbeda. Oke, jadi di sini ya, nih tadi ada reseptor faktor pertumbuhan, jadi dibagi tiga ya, reseptor faktor pertumbuhan, kemudian ada reseptor sitokin, tadi sitokin reseptor, jalur jakstat, kemudian ada reseptor insulin. 1 dan 3 ini dia biasanya melalui aktivasinya adalah jalur RAS, RAF, MAP kinase. Oke, ini contoh tadi ya, contoh dari sitokin, reseptor sitokin, sitokin yang mempengaruhi gitu ya, yang nanti akan mengaktifasi, jadi di sini akan mengaktifasi jalur jakstatnya.
Oke, saya ringkas di sini. Jadi reseptor terkait aktivasi kinase ini adalah merupakan reseptor single transmembran yang memiliki aktivitas kinase dalam signal transduksi. Contohnya di sini ada reseptor sitokin, reseptor growth factor, dan reseptor insulin. Oke, kita bahas yang terakhir di sini adalah reseptor intraseluler. Reseptor intraseluler, otomatis ya dia lokasinya ada di intraseluler atau di nukleus. Nah, aksinya langsung mengatur proses apa? Transkripsi, karena dia sudah di dalam nukleus. Kalau dia mengatur proses transkripsi suatu gen, sehingga akan menentukan sintesis protein tertentu. Ya, kalian sudah belajar di biomol terkait dengan transkripsi, translasi, transkripsi dari suatu gen, kemudian nanti akan menghasilkan sintesis protein-protein tertentu. Nah, contohnya di sini adalah reseptor steroid atau estrogen, kemudian ada reseptor PPAR, yaitu peroxisome proliferator activated receptor. Nah, di sini contoh obatnya PPAR, di sini ada obat golongan fibrat ataupun thiazolidinil. Nah, ini nanti akan dibahas lebih detail lagi kalau tidak salah nanti oleh Bu Nunung. Ya, jadi reseptor intraseluler atau inti bisa dibagi beberapa ini ya kelompok ligan. Di sini ligannya ada hormon, vitamin atau produk antara atau produk metabolisme dan xenobiotik. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya hormon ya tadi nanti reseptor yang di intraseluler adalah nanti contohnya di sini adalah hormon tiroid. Hormon tiroid ini nanti berikatannya reseptornya namanya tiroid hormon reseptor. Kemudian nanti hormon estrogen. Nah, dia ternyata ada di reseptor intraseluler. Nah, dia akan berikatan dengan estrogen reseptor di intraseluler dan seterusnya gitu ya. Oke, ini ya saya resume di sini. Jadi ada reseptor ionotropik, contohnya tadi ya benzodiazepin pada reseptor GABA, kemudian juga ada reseptor metabotropik, yaitu contohnya beta blocker pada reseptor adrenergic, kemudian ada reseptor enzimatik, contohnya tadi ada dia menghambat dari tirosin kinase. Contohnya di sini adalah reseptor HER2. HER2 ini adalah tadi ya reseptor growth factor. Nah, ini biasanya pada pasien kanker payudara ditemukan overekspresi ER2 atau HER2. Ya, yang memiliki peranan terhadap proliferasi pada sel kanker sehingga sel kankernya akan berlebihan. Kemudian tadi contohnya reseptor intraseluler di sini adalah steroid, tadi ya kortisol yang nanti akan berikatan dengan apa? Dengan reseptor hormon steroidnya. Oke, baik. Ini saya jelaskan secara singkat saja nanti terkait dengan interaksi obat dan reseptornya. Kemarin kita juga sudah bahas di awal ya. Jadi sama ya. Jadi obat itu ada yang untuk reseptornya ada dia sebagai agonis ataupun dia sebagai antagonis. Ya, kalau misalnya dia sebagai agonis, otomatis dia akan memiliki afinitas sehingga akan memiliki aktivitas intrinsik atau efikasinya sehingga akan menimbulkan tes. Nah, kalau biar tidak ada reseptor atau antagonisnya. Ya, oke. Nah, ini ya reseptor agonis dan antagonis. Agonis dia memfasilitasi dari reseptor, kemudian antagonis jadi dia menghambat reseptor responnya. Oke, nah aksi obat ini ya tadi sudah saya jelaskan juga. Nanti pertama ya ini harus terjadi okupasi atau pendudukan obat atau satu ligannya tadi. Jadi ada yang namanya afinitas tadi, kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor atau enzimnya tadi. Jadi awali dengan apa cara? Dengan cara okupasi atau pendudukannya tadi. Ya, obat atau ligan agonis, ini ligan obat yang dapat berikatan dengan reseptor menghasilkan efek. Kalau antagonis nanti tidak menghasilkan efek, tapi sama-sama berikatan dengan reseptornya. Oke. Nah, ini ya, efek yang ditimbulkan dia bisa sebanding dengan jumlah reseptor yang berinteraksi dengan obat atau sebanding dengan kompleks obat reseptor yang terbentuk. Jadi tergantung dari jumlah reseptornya yang bisa berinteraksi dengan obat. Jadi nggak semua obat bisa berikatan dengan reseptornya, tapi tadi tergantung dari afinitasnya. Kemudian apakah tadi sebanding tidak dengan kompleks obat reseptor yang terbentuk. Jadi kalau misalnya tadi ya kompleks ini terbentuk, ya udah efikasinya nanti seberapa misalnya tingginya. Jadi kan ada efek maksimal dari suatu obat, kan ada obat misalnya kayak kemarin kodein morfin gitu yang memiliki misalnya efikasi atau kodein dengan aspirin dia memiliki efikasi yang berbeda. Nah, itu karena apa? Ya karena tadi pengikatan jumlah kompleks yang terbentuknya dan dari tempat dia berikatannya.
Nah, ini ya macam agonis ada full agonis ataupun partial agonis. Kalau full agonis ya sama nanti aktivitas intrinsiknya atau efeknya adalah sama dengan satu. Kalau partial ya dia tidak lebih dari satu gitu ya. Oke, jadi nanti agonis ada full, partial, direct, indirect atau inverse yang tadi saya sebutkan ya. Inverse itu berlawanan fungsinya. Oke, nah ini syarat dari agonis bisa menimbulkan respon. Yang pertama tadi afinitasnya. Jadi kemampuan obat untuk berinteraksi dengan reseptornya. Nah, di sini parameternya adalah PD2. Jadi semakin dia nilai PD2-nya semakin besar, berarti otomatis sensitivitas reseptor obat juga semakin besar, ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas intrinsik atau efikasinya. Aktivitas intrinsik atau efikasi ini adalah suatu kemampuan suatu obat untuk menghasilkan efek atau respon jaringan. Ya, jadi bisa menyebabkan efek yang maksimum. Jadi efek dalam skala respon maksimum dari suatu jaringan. Baik, nah kemudian di sini juga ada definisi dari konsep reseptor cadangan. Nah, jadi pada obat-obat tertentu yang sangat poten dan efikasinya tinggi, dia bisa menghasilkan Emax gitu ya. Emaxnya bisa tinggi. Emax dapat diproduksi oleh agonis dalam jumlah kecil. Jadi agonisnya aja, jadi nanti dengan agonis yang istilahnya dosis kecil gitu ya, agonis dalam jumlah kecil nanti bisa menduduki dari reseptornya sehingga akan menimbulkan nanti adalah Emax. Nah, kemudian obat yang berbeda dapat mempunyai kapasitas yang berbeda untuk menginisiasi respon dan menduduki proporsi yang berbeda dari reseptor ketika memproduksi reseptor yang seimbang. Jadi tergantung ya tadi dari afinitasnya dari suatu ligan ataupun obat. Ini ya, jadi kalau efek maksimum dapat dicapai tanpa harus menduduki semua jumlah reseptor yang tersedia. Nah ya, jadi nanti kan misalnya ini menimbulkan efek maksimum, tapi reseptornya itu tidak semua, jadi hanya dengan jumlah misalnya di sini ya, dengan ada reseptor banyak nih misalnya. Kemudian kan ligannya berikatan gitu ya dengan reseptornya. Tapi cukup dengan sejumlah ligan dengan agonis dalam jumlah kecil saja dia sudah menduduki dan sudah bisa memberikan efek gitu ya, efek maksimal. Nah, sehingga sisa reseptor ini disebut namanya spare reseptor atau reseptor cadangan ya. Oke. Kemudian di sini macam antagonis sama seperti enzimnya kemarin ada antagonis kompetitif, antagonis irreversibel dan antagonis non kompetitif. Ini yang bersama ya. Kompetitif berarti dia mengikat reseptor secara reversibel dengan tempat ikatan agonisnya. Nah, sehingga efeknya apa? Tidak menyebabkan efeknya. Kemudian kalau antagonis irreversibel, nah dia efek antagonis yang mengikat reseptor dengan kuat dan bersifat irreversibel sehingga tidak bisa diatasi dengan penambahan agonis. Jadi nanti kalau misalnya apakah dia udah berikat ini kemudian agonisnya ditambah tidak bisa karena sifatnya adalah irreversibel. Kemudian ada antagonis non kompetitif. Non kompetitif di sini jadi suatu antagonis bisa mengurangi efektivitas dari suatu agonis melalui mekanisme selain berikatan dengan tempat ikatan agonis pada reseptornya. Sama seperti tadi GABA ya, karena ada barbiturate site-nya, steroid site-nya, ada GABA site-nya, kemudian ada benzodiazepine site-nya. Oke, ini ya. Jadi antagonis kompetitif biasanya gambarnya seperti ini. Ini kan PD2 adalah kemampuan untuk berikatan dengan reseptornya ya. Jadi semakin PD2-nya semakin besar, nanti semakin ikatannya semakin kuat. Nah, contohnya di sini ya. Jadi ada suatu obat agonis dan antagonis. Kalau antagonis kan tadi dia memiliki efek yang berbeda ya. Jadi kalau antagonis dia bisa memberikan efek, tapi kalau obat antagonis dia bisa memperlama istilahnya membutuhkan dosis yang lebih tinggi dibandingkan agonis dalam menimbulkan efek atau respon. Ini untuk agonis yang kompetitif. Sedangkan antagonis yang non kompetitif, jadi ini adalah suatu agonisnya, agonis ligan di dalam tubuh, dan ini adalah suatu antagonisnya. Jadi hampir sama. Nah, kemampuan untuk berikatan dengan dengan reseptornya itu dia sama, hanya saja efek maksimalnya yang ditimbulkan tidak sama antara agonis dan antagonis. Oke, ini inverse antagonis. Tadi obat yang memiliki efek yang berlawanan dengan agonis. Nah, oke. Nah, kemudian kita juga sudah bahas kemarin therapeutic index itu nilainya adalah dari LD50 dibagi dengan ED50. Lethal dose 50% dan ED effective dose 50%. Oke, ya.
Jadi dari gambar ini, dari gambar A dan B, kira-kira mana yang dia memiliki which drug has the higher therapeutic index? Yang mana? Yang mana? Oke, baik. Nanti dijawab sendiri ya. Kemudian which drug is more safe? Ya. Oke, nanti tolong dipahami. Kemudian di sini ada definisi dari toleransi dan sensitisasi. Jadi toleransi itu jadi efek suatu obat mungkin berubah dengan adanya pemberian yang berulang. Sehingga dengan adanya pemberian obat yang berulang akan menyebabkan perubahan toleransi dan sensitisasi. Toleransi ini jadi penurunan respon pada pemberian obat yang berulang. Atau misalnya membutuhkan dosis lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Karena sudah toleran tadi. Nah, kemudian kalau yang sensitisasi, jadi peningkatan respon pada penggunaan yang berulang atau dibutuhkan dosis yang lebih kecil untuk menghasilkan efek yang sama. Ya, perbedaan antara toleransi dan sensitisasi sama-sama dia akibat dengan penggunaan obat yang berulang, tapi kalau yang toleransi membutuhkan dosis yang lebih tinggi, sedangkan sensitisasi membutuhkan dosis yang lebih rendah yang untuk menghasilkan efek yang sama. Oke, di sama ya sudah saya jelaskan. Ini juga jadi efek dari kombinasi dari suatu obat. Jadi kalau misalnya ada dua obat digunakan secara bersamaan, nanti sifatnya bisa aditif, sinergi, antagonis, potentiation, ataupun kualitatif. Kalau aditif itu dia diberikan bersama-sama, tapi efeknya yaudah misalnya 2 ditambah 2 ya sama dengan 4. Tapi sedangkan sinergis, adanya kombinasi dari suatu obat, dia efeknya jauh lebih besar. Ya, jadi inilah yang biasanya pencarian obat adalah obat-obat yang sinergis. Nah, kemudian kalau yang antagonis. Nah, antagonis ini malah misalnya obat efeknya 2 ditambah 2 malah 1 atau malah bisa menjadi minus karena efeknya adalah antagonis tergantung tadi mana obat yang memiliki kemampuan afinitasnya lebih besar. Kemudian ada potentiation. Di sini adalah non toxic chemical. Jadi toksiknya jadi become more toxic atau more aktif ini karena disebabkan adanya proses metabolisme. Jadi awalnya dia nggak toksik nol, tapi setelah ditambah dengan obat yang kedua, dia bisa mengalami metabolisme sehingga efek toksiknya semakin besar. Oke, kemudian ini juga kualitatif itu tidak memiliki efeknya. Nah, contohnya di sini akumulatif drug dia bisa menyebabkan tadi toleransi ataupun sensitisasi. Nah, aditif tadi gambarannya ya, jadi ada obat A dan obat B. Gitu. Nanti ya hasilnya efeknya adalah A plus B. Tapi kalau sinergis dengan adanya tambahan obat B, jadi obat A ditambah dengan obat B, nanti efeknya semakin jauh, responnya semakin lebih besar. Sehingga biasanya, jadi misalnya obat A, dia membutuhkan dosis 50 mg. Kemudian setelah dikombinasi, ternyata efeknya sinergis. Sehingga hanya membutuhkan misalnya ya, obat A ini memberikan efeknya misalnya 50 mg efeknya ada seperti ini. Ya. Nah, kemudian nanti setelah ditambah dengan obat B, biasanya membutuhkan dosis yang lebih kecil lagi sehingga dapat meningkatkan efeknya yang sama, tapi hanya membutuhkan dosis yang lebih kecil. Jadi dosis obat A bisa jadi kurang dari 50 mg. Oke, kemudian antagonis, tadi misalnya harusnya respon A dan B itu harusnya seperti ini, tapi dia malah tidak memberikan efek. Oke, baik. Eh, itu saja dari saya. Waktunya kalau tadi saya pas datang masuk kayaknya sudah apa namanya? Sudah pas ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Bu, untuk grafik efikasi Mm-mm. indeks itu, semisalkan ada dua obat, obat A dan obat B, Mm-mm. semisal obat A itu membutuhkan dosis sebanyak 2 untuk menghasilkan efek Mm-mm. 4 gitu, dan obat B itu dosisnya 4, efeknya 8. Itu lebih tinggi mana ya, Bu, ya, efikasinya antara kedua obat itu? Oke, baik. Tapi efek, jadi misalnya gambarannya, oke kita gambar aja kali ya. Tadi, sebentar. Tadi dengan Mas siapa? Raffi, Bu. Halo? Ya, Bu.
Gimana tadi? Coba diulang lagi ya. Nah, misal tadi, Eh, saya mau nambah. Nah, sebentar. Pitch. Misal tadi ada dua obat A dan B, gitu. Mm-mm. Semisal Si, obat A itu, kalau misalkan saya analogikan pakai angka matematika aja gitu, semisal obat A itu mm-mm. perlu dosis sebanyak 2 untuk memastikan efek sebanyak 4, sedangkan untuk obat B itu dosisnya butuh Halo, 4 ini untuk sinyal menghasilkan saya. efek Oh, 8. oke, sebentar. Halo, maaf sepertinya tadi eh, sinyalnya terputus. Maksudnya punya saya tadi terputus. Tadi gimana, Mas? Gini Bu, semisalkan obat A itu Mm, perlu dosis sebanyak 2 mm-mm. gitu untuk menghasilkan efek 2 miligram misalnya. sebesar 4 misalkan kalau di grafiknya gitu ya. Oke, Nah, oke. kalau misalkan Mm-mm. obat B itu perlu dosis sebanyak 4 miligram misal gitu untuk menghasilkan efek sebesar 8. Oke, Itu dua kalinya gitu ya. ya Mm-mm. berarti di antara kedua obat ini yang paling efektif yang mana Bu? Kalau kayak gitu. Oke, oke, baik. Terima kasih. Kalau tadi gambarannya berarti dengan obat A misalnya tadi contohnya 2, dia menghasilkan efeknya 4, kemudian tadi ada dosis 4 tapi efeknya 8. Nah, sekarang kita ngelihat dari urgensinya aja. Jadi seperti ini, misalnya obat anestesi atau misalnya dia kecelakaan, ada seorang pasien kecelakaan. Jadi membutuhkan anestesi yang sangat cepat sekali. Gitu ya. Jadi nanti pertama dilihat kalau kita sudah tidak bermain dosis lagi kalau keadaan di sini ya, itu adalah melihat nanti efeknya berarti yang harus dicapai adalah efek yang maksimal. Jadi kalau bisa ya tadi yang obat dosis 4 dengan efek yang lebih besar lagi atau 8 gitu ya karena itu tergantung dari urgensinya atau tadi misalnya terjadi kecelakaan terus sakit sekali misalnya harus operasi segala macam jadi dibutuhkan anestesi yang efeknya jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya tadi kodein ya kodein dibandingkan dengan aspirin karena aspirin mungkin efeknya hanya 4 saja jadi mengurangi rasa nyerinya sakitnya itu hanya sampai 4 ambang batas 4 sedangkan tadi morfin kodein segala macam itu bisa sampai ambang batas 8 misalnya seperti itu gitu ya jadi ini adalah melihat dari urgensinya tapi kalau misalnya nih hanya misalnya sakit bukan intinya kayak misalnya hanya sakit misalnya terjatuh atau segala macam tidak apa tidak diperlukan maksudnya efek yang sangat tinggi sekali dia tadi menggunakan saja obat yang misalnya tadi dosis yang 2 miligram tapi cukup untuk mengurangi kenyerian atau istilahnya ada nyeri atau sakitnya tadi gitu sih Mas itu prinsipnya seperti itu kalau pemilihan obatnya gitu Mas Mas Oh Muhammad iya, Rafi. oh, iya baik Bu, terima kasih Bu. Oke iya gitu kan kadang-kadang apa namanya ini kan tadi pengaruhnya terhadap ini ya ikatannya ya dan biasanya kan tadi misalnya contohnya aspirin dengan kodein dia kok bisa efeknya satu maksimal banget yang ini kok enggak nah itu perbedaannya adalah di ininya apa namanya di target aksinya nah yang satu misalnya dia di reseptornya sedangkan di enzim mungkin prosesnya lebih lama nah misalnya tadi aspirin dia menghambat di enzim siklooksidinasinya nah sedangkan ini dia langsung apa namanya misalnya dia berikatan di reseptornya. Nah, kemudian nanti akan mempengaruhi nyerinya itu penghambatannya lebih cepat dibandingkan misalnya tadi dengan aspirin. Jadi tergantung dari target aksinya itu bisa jadi. Yang kedua itu bisa jadi juga misalnya dari ininya apa cara pemberiannya.
Biasanya kalau obat-obat tadi ada misalnya tadi misalnya kecelakaan segala macam, morfinnya ya biasanya dalam bentuknya adalah bukan tablet gitu, tapi dia diinjeksikan atau misalnya istilahnya diinjeksikan gitu ya. Injeksikan itu bisa dengan intraperitoneal atau nanti misalnya dengan subkutan gitu ya, bukan intraperitoneal kalau biasanya. Biasanya dengan secara subkutan atau intramuskular. Sehingga kalau dengan cara subkutan atau intramuskular jauh dia lebih cepat dibandingkan dengan pemberian secara oral gitu ya. Jadi kita melihat dari keberfungsiannya sama kejadiannya lah istilahnya, evidence-nya gitu. Kayak misalnya contoh paracetamol dengan antalgin, tapi sama-sama 500 ya. Contohnya apa ya yang sama-sama? Ya itu lah. Jadi melihat kalau bisa dan melihat kenyamanan. Biasanya misalnya nih ada obat yang dia besar, kemudian kalau sekarang kan ada formulasinya kemudian dibikin misalnya 500 miligram. Obat itu kan besar ya, kalau 500 miligram efektivitasnya. Ternyata obat itu dibikin formulanya yaitu nano misalnya sebagai nano. Nano tablet misalnya, bukan nano tablet, maksudnya nano gitu bentukannya. Jadi hanya membutuhkan dosis yang lebih kecil lagi gitu kan, yang memiliki efek yang hampir sama dengan tadi yang 500 miligram. Ya jadi ya udah berarti ya pakai aja kalau memang efeknya sama, ya udah pakai aja yang misalnya tadi hanya membutuhkan dosis yang lebih kecil saja. Karena apa? Tadi untuk menghindari terutama tadi ketika pemakaiannya berulang, itu kan bisa menyebabkan apa tadi? Toleransi. Sehingga nanti bisa membutuhkan dosis yang lebih tinggi lagi untuk memberikan efek yang sama. Gitu ya. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, ini saya cukupkan. Kemudian kita bertemu lagi nanti di ujian ya. Nanti saya akan datang ke kelas untuk mendampingi kalian. Nanti jika ada permasalahan, tapi bukan permasalahan jawaban ya. Jadi nanti kalau semoga sih nggak ada permasalahan. Kemudian nanti ujian dari saya, Pak Arif, dan dari Pak Agung. Jadi ada 3 dosen ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada materi saya yang masih belum paham, kurang jelas, silakan kalian bisa menghubungi saya lewat WA atau lewat nanti DM Instagram. Kemudian nanti kita bisa diskusi bersama-sama, gitu ya. Cuma mungkin nanti kalau yang untuk WA, karena kan biasanya kompetitornya banyak ya, maksudnya kompetitor adalah WA dari dari rekanan lainnya atau tugas-tugas dari lainnya. Jadi semakin banyak kompetitornya sehingga biasanya WA itu saya jadi slow respon. Jadi ya efeknya di sini, afinitasnya karena terlalu besar ya, gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan. Kurang lebihnya, kurangnya saya minta maaf, lebihnya itu karena ilmu dari Allah. Saya cukupkan dan saya ingatkan kembali ke PJ farmakologi tiap masing-masing kelas untuk men-screenshot ya ini para pesertanya yang nanti tolong dilaporkan ke Bumita Akademik. Oke, paham ya? Nanti atau mungkin temannya membantu untuk men-screenshot, boleh silakan. Ini kehadiran teman-temannya karena nanti akan yang dilaporkan ke Bumita. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selamat menjalankan puasa. Dan nanti sebentar lagi kita juga Idul Fitri. Saya mohon maaf jika ada salah atau kata. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.